Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irwansyah dengan nomor NPM 2021 dari kelas B dengan jurusan Hukum Tata Negara. Nah, di pertemuan ketujuh kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sumber hukum Islam. Nah, langsung saja kita untuk menyingkat waktu, kita lari ke pembahasan materinya. Iya. Sumber hukum Islam itu sendiri yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran yang berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan dan kandungannya yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga diperlakukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meskipun dicari jawabannya terlebih dahulu dan petunjuk terkandung dalam Al-Quran. Kemaslahan hidup manusia dunia dan akhirat diyakini dapat diperoleh oleh manusia melandasi pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran. Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya, lebih dari 30 yang ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran, bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna dalam kandungannya bersifat khad al-wujud. Maksudnya adalah lafaz atau Quran dan pesan dalam kandungannya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Keautentikan ini terjamin kepada transformasi periwayahan secara keseluruhan mencapai tingkat mutawir. Selain itu juga, jaminan keaslian ini Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua ada Al-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takri berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana telah disebutkan dalam berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ditemukan pada surat Al-Nisa ayat 13 yang artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya akan memasukkannya ke dalam surga. Al-Quran juga sering menetapkan beriman kepada Rasul dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158. Lalu kemudian yang ketiga, ada akal dan proyeksi istijad. Pengertian akal. Akal menurut Al-Quran lebih khususnya menurut pengertian para pra-Islam, memerhatikan alam sekitarnya dengan otak yang dimana otaknya adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang kan untuk berpikir berdasarkan pemikiran itulah maka lahirlah suatu ide dan gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akal dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akal dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu memahami nilai-nilai ajaran agama. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Lalu yang kedua ada akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer dan doktrin agama yang selalu kontemporer. Terkait hal ini akan bertugas untuk memilih kemungkinan perbaikan pelaksanaannya. Lalu ada akal proyeksi istijad. Yang pertama, proyeksi istijad menurut bahasa usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari istilah istijad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada dan ketetapan hukumnya yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang dilakukan dengan cara cermat dan pikiran yang murni serta berpedoman pada aturan pencapaian hukum yang benar. Orang-orang yang beristijad disebut mutajid. Antara mutahid yang satu dengan mutahid yang lainnya dapat menerapkan perkara yang sebelumnya ada ketentuan-ketentuannya dalam Al-Quran. Mungkin ada yang berbeda dalam memberikan penetapan Al-Quran dan hukum. Ada pendapat yang benar dan ada pendapat yang salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang mempengaruhi hukum. Istijad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu alat seperti alat sorof, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis,
luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas tinggi terhadap agama, dan lain-lain. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain dan belum ada ketetapan hukumnya, sedangkan antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai sumber-sumber hukum Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.